Pilpres 2029 ini masih 3 tahun lagi, tapi sejumlah partai politik nyata-nyatanya sudah tegas menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto maju di Pilpres 2029. Tapi yang menarik, bentuk dukungannya tidak secara tegas disampaikan dengan turut menyampaikan nama wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Pertanyaannya, apakah partai politik ini punya nama lain yang ingin diusung nanti di 2029? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan Toto Daryanto, anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN. Mas Toto, selamat malam. Ya, malam Mbak. Ada juga Valdo Maldini, politisi PSI. Mas Valdo, malam. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Toto, Mas Yunarto Ya, juga. malam Mas Semuanya. Ya, dan Mas Yunarto Wijaya, pengamat politik, sekaligus juga Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Yunarto, selamat malam. Selamat malam Audrey, Valdo, Mas Toto. Ya, saya mau nanya dulu nih Ya, ke Mas. PAN yang baru saja memberikan statement pernyataan dari Mas Edi, Pak Toto, yang menyebut belum tentu nih Pak Prabowo ini ternyata sepaket begitu ya dengan 2029. Kira-kira kenapa memberikan dukungan ke Pak Prabowo di 2029 tapi belum tentu sepaket dengan Mas Gibran sebagai wapresnya? Ya, kita ini kan realistis saja toh Mbak. Jadi program dari pemerintah Presiden Prabowo sekarang ini sangat cocok dengan partai seperti PAN ya, karena ekonomi kerakyatan yang digerakkan ini benar-benar luar biasa. Seperti beliau juga sudah katakan, ada 1 juta tenaga kerja yang direkrut, kemudian perputaran ekonomi yang bergerak di bawah itu pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto? Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Oke. Dan kita belum melihat soal wapres ya. Jadi terhadap Presiden Prabowo udah pasti kita akan dukung menuntaskan seluruh program ini hingga 10 tahun 2 periode maksimal yang dibolehkan oleh konstitusi, itu akan kita dukung. Oke, jadi Kalau dengan wapres ya nanti aja, nggak usah dibicarakan sekarang. kenapa nanti, kan jelas-jelas ini sudah sepaket di 2024, kenapa tidak dilanjutkan lagi nanti 2029, Mas Toto? Sepaket. Ya, dalam politik itu kan, politik ini nggak ada rumusnya tuh Mbak. Itu Mas Yunarto tuh suruh jelasin tuh, politik tuh nggak ada rumusnya. Oke. Jadi intinya, rumus politik itu realitas aktual. Realitas aktual itu artinya apa yang terjadi pada saat kejadiannya itu. Jadi kita nggak bisa berandai-andai. Kalau presiden udah pasti ya, karena udah kelihatan. Tapi kalau wapres ya nanti aja setelah menjelang 29 itu apa realitas yang ada pada waktu itu. Oke, siapa pendamping Pak Prabowo? Kita lihat. Oke, siapa pendampingnya Pak Prabowo? Katanya lihat nanti, Mas Valdo, yang pasti Pak Prabowo kami dukung. Ini PSI sudah membacanya sebenarnya bahwa 2029 belum tentu nanti Mas Gibran sebagai wapres Pak Prabowo, atau sebenarnya ini kaget nih, kenapa bisa menyatakan seperti itu berbagai partai politik? Iya Mbak, sebenarnya kan hari ini tadi realitas juga melanjutkan Pak Toto ya, bahwa kan ini pemerintahan memang baru berjalan, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi betul kalau kita bicara masa depan tentunya pijakannya salah satunya kalau menurut kami adalah yang bekerja sekarang, bukan asumsi yang belum terjadi gitu. Karena ada orang yang berharap Pak Prabowo dengan Pak Gibran, kami lah kasarnya gitu. Tapi ada juga yang berharap sebaliknya, kami kira dua-duanya sah Mbak dalam demokrasi, yang nggak bisa disalahin nih satu sama lain nih. Tapi yang mau kami sampaikan adalah Pak Prabowo itu kan adalah keberlanjutan dari era Pak Jokowi. Narasi keberlanjutan ini yang perlu kami kira soal stabilitas pemerintahan, dan 2 periode itu bukan soal orang ya, tapi soal menjaga arah pembangunan yang sudah berjalan Mbak. Dan kita kan nggak bisa bangsa ini kita tiap 5 tahun mulai dari nol lagi gitu. Kita harus nyiapin nih pemimpinan yang berkesinambungan. Nah di sini nih peran wapres kami kira jadi strategis, karena bukan sekedar pelengkap aja. Dan kita lihat sendiri hubungan yang terjadi hari ini stabil, konsisten, dan Pak Prabowo selalu orang yang membesarkan pendahulunya itu loh Mbak. Kalau kita lihat gimana Pak Prabowo sebagai negarawan dan bukan politik balas dendam gitu. Dan nggak ada juga konflik yang terbuka, nggak ada kegaduhan di dalam, yang ada kan memang baru dugaan dan tentunya harapan publik. Tapi Nah, jadi nanti di masa jabatan rakyat yang akan menilai.
Tapi kalau misalnya kemarin PAN sudah mendukung, PKB juga, Golkar juga. Nah kalau PSI sendiri sebenarnya sudah nyata-nyata mendukung Pak Prabowo dengan sepaket dengan Mas Gibran? Atau juga masih mikir-mikir? Ya kalau kita kan siapapun pilihannya Pak Prabowo ke depan kan pasti ya ikut Pak Prabowo lah. Dan pasti punya kalkulasi politik. Tapi menurut PSI, satu-satunya wakil presiden yang hari ini punya pengalaman transisi nih Mbak ya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan memahami bagaimana negara ini bekerja adalah Mas Gibran. Beliau paham pusat dan daerah, ekonomi kerakyatan, digitalisasi, komunikasi generasi muda, pop culture. Nah ini modal real nih untuk mendampingi Pak Prabowo sekaligus memperbesar peluangnya untuk menang. Karena kita bicara elektoral juga. Soal beda pandangan itu biasa saya kira. PAN punya pandangan sendiri. Dan dalam politik makin dekat pemilu itu makin banyak Mbak aspirasi yang muncul. Kita mah nggak marah. Kita hanya bicara soal harapan terkait keberlanjutan. Jadi kami kira Pak Prabowo dan Pak Gibran 2 periode itu dasarnya itu stabilitas, pengalaman, dan kesinambungan atau keberlanjutan. Yang nggak berharap juga sah, tapi aneh aja kalau dipersoalkan, sementara yang berharap itu kan sering dipersoalkan nih. Sementara yang punya agenda mengganti Mas Gibran tuh nggak pernah tuh ditanya motifnya, kira-kira gitu. Oke, nanti sebelum nyampe motif ke sana saya mau nanya dulu ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, ini kepagian nggak sih bahas Pilpres 2029, terus kemudian bahasnya juga termasuk cawapres lagi? Itu yang menarik Audrey ya. Pertanyaannya kan kita baru setahun lebih sedikit. Tiba-tiba bukan hanya PAN loh. Yang di catatan saya ada Golkar, ada juga PKB. Sementara Demokrat cenderung mengatakan kita bekerja dulu saja. Nah ketika situasi yang masih jauh dari Pilpres, tapi semua berbondong-bondong, pertanyaannya kan apa sih motifnya? Pilihannya dua. Yang pertama sedang berlomba ingin menunjukkan kesetiaan atau mencari perhatian, atau bahasa kasarnya menjilat lah kalau bahasa netizen. Atau yang kedua, jangan-jangan ada komando, ada yang meminta. Kalau yang minta itu kan berarti dari atas. Nah pertanyaannya kalau memang ada yang mengkomando sampai bersamaan seperti ini, apakah pesan mengenai wapres yang tidak bisa ditentukan sekarang, jangan-jangan pesanan dari atas juga atau enggak? Ini spekulasi pertama ya. Yang kedua, kalau kita berspekulasi simpel saja. Dari awal saya selalu mengatakan, kalau ada orang mengatakan ini adalah duet antara dua kekuatan besar, mantan presiden dengan presiden, antara Jokowi dengan Prabowo dalam konteks Prabowo Gibran, saya selalu mengatakan ketika Prabowo dilantik, magnet kekuasaan itu hanya satu, namanya Prabowo. Tidak ada itu yang namanya magnet kekuasaan itu ada di mantan presiden. Dalam konteks itu, kalau kita melihat Gibran adalah turunan dari kekuasaan Jokowi, sudah barang tentu semakin seiring waktu, magnet ini akan menghilang juga dari tubuh Gibran. Pada titik itu, para pengikut atau partai pendukung koalisi ya tentu saja akan melihat magnet ini hanya Prabowo. Meskipun tadi Mas Faldo bilang ini keberlanjutan, kalau ada Mas Gibran ini keberlanjutan ini Pak Jokowi? Kalau Faldo kan berbicara dalam konteks bagian dari Jokowi. Berbeda dengan Mas Toto Daryanto, berbeda dengan Caimin, berbeda dengan Golkar yang tidak merupakan bagian dari kepentingan Jokowi dan keluarga. Itu yang kedua. Berakhirnya atau makin lunturnya magnet kekuatan Jokowi yang sangat kuat pada saat kita bicara pemilu 2024. Yang ketiga, menurut saya ini lumrah kalau kita bicara pendidikan politik, Audrey. Partai-partai pasti berusaha sebisa mungkin ketika misalnya ketua umumnya nggak bisa jadi capres, karena presiden sekarang masih bisa maju kembali, target berikutnya adalah jadi wapres dong. Malah jadi aneh kalau Zulkifli Hasan tiba-tiba majuin kakak ketua umumnya PSI. Kalau Caimin tiba-tiba memajukan kakak ketua umumnya PSI, itu kan nggak nyambung. Nah, pertanyaan saya malah sekarang buat PSI, harusnya dalam konteks kaderisasi, yang disebut kader terbaik atau insan terbaik adalah Kaesang, bukan Gibran. Karena ketumnya PSI itu namanya kan Kaesang. Pertanyaan saya atas dasar apa kemudian PSI memajukan Gibran? Apakah karena dia lebih tua dibanding ketua umumnya? Ini konteks pendidikan politik ya. Yang terakhir Audrey, saya tetap sedih. Seharusnya ketika kita bicara baru 1 tahun, nggak ada nih perbincangan partai ini bicara mengenai konsolidasi elektoral. Ayo bicara kerusakan ekologis yang menyebabkan bencana di beberapa daerah. Ayo bicara guncangnya pasar saham kita yang sudah 2 minggu menggoncang sektor. Daripada ribut-ribut masalah cawapres ya Mas ya. Kalau iya, capres cawapres itu masih kejauhan lah. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah dengan teka-teki ini mendukung Pak Prabowo tapi belum tentu sepakat dengan Mas Gibran, artinya koalisi di dalam pemerintahan jangan-jangan lagi goyang? Usai jeda Bapak-bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Panjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tuh, tiap hari minta biskuit. Aku percayanya Roma Kelapa. Ada vitamin B, E, dan kalsium. Gurih manisnya asli kelapa. Nutrisinya pasti, Kalau enaknya, terbukti. Pasti Roma Kelapa. Semua warna mengalir ke satu tempat. Rumah, tempat ternyaman untuk kembali pulang di setiap Ramadan. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. kenapa sahur minum champion? Meskipun puasa, otak nggak boleh lemot, tubuh nggak boleh lemes. Champion, satu-satunya minuman coklat dengan malt dan DHA. Yuk sahur champion, puasa nggak lemot, nggak lemes. Champion. 3, 2, 1, Aku Viva. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, Onde mande. bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern, Omehar bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Ketika hari perlahan meregang, ada ketenangan yang menyentuh relung hati di setiap Ramadan. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki France, marvelous at every mile. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. 3, 2, 1, Aku Viva. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Mas Faldo, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, dengan ramai-ramai parpol mendukung Pak Prabowo maju di 2029, tapi belum tentu sepaket dengan Mas Gibran. Pertanyaannya, jangan-jangan koalisi di internal koalisi pemerintahan ini lagi panas? Iya, sebenarnya kan tadi apa yang udah kami bilang, Mbak, kita melihat kan stabil, baik-baik. Yang panas itu kan dugaan-dugaannya dan mungkin ada yang berharap juga.
Tapi memang kalau kita lihat Pak Prabowo dengan konsolidasi politik yang selalu beliau lakukan adalah orang yang menyadari bahwa Indonesia ini nggak bisa dibangun sendirian gitu. Nah, menarik ketika tadi Mas Toto bilang tidak mengusung kader sendiri gitu. Karena kan kalau partai hanya mengusung kader ya mandek juga politik ini. Karena PAN dan PKB mungkin ya punya cara pandang sendiri. Tapi kami kira demokrasi yang sehat itu juga memberi ruang untuk regenerasi, Mbak. Kalau figur yang diterima publik malah ditolak hanya karena bukan dari rumah sendiri, ya itu bukan strategi kami kira, tapi ego organisasi. Nah, koalisi itu kan juga soal kompabilitas, Mbak, bukan ownership, compatibility not ownership gitu. Karena dalam koalisi kan yang dicari itu kan bukan ini kader siapa nih gitu, tapi siapa yang paling bisa kerja bersama Pak Presiden. Dan kami kira Mas Gibran kompatibel dengan Pak Prabowo dan agenda-agenda pemerintahan. Karena kan lagi-lagi kita melihat pilpres gitu, bukan soal asal partai, tapi soal elektabilitas, soal kinerja, pengalaman, jaringan, dan penerimaan publik. Dan kami kira ini justru benar ketika Mas Toto bilang pendidikan politik, ya politik jadi makin rasional gitu, bahwa partai nggak mempromosikan orang sendiri gitu, tapi cari figur yang memperkuat pemerintahan. Itu kemajuan kami kira, bukan keanehan ya. Kalau gitu, kalau misalnya nih berangkat dari pernyataannya juga Mas Zulhas juga Mas Edi, Pak Toto, kalau misalnya PAN mendukung tapi belum tentu sepakat dengan Mas Gibran, kita berandai-andai aja nih. Kalau gitu pilihan untuk cawapres dari PAN, Pak Zulhas. Jadi gini, aku pertama pengen mengomentari tadi Mas Yunarto itu kan mengatakan, ini belum apa-apa orang berbicara Pilpres 29 gitu kan. Sebetulnya ini bukan dari partai, belum tentu ini inisiatif dari partai. Berita ini melinding ini kan wartawan yang tanya, biasa. Wartawan kalau kurang berita kan tanyanya aneh-aneh. Tapi ditanggapi kemarin di Gerindra juga kan mendukung Pak Prabowo juga kan yel-yelnya. Iya, kalau dukung Pak Prabowo enggak artinya soal siapa wapres dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian kita bicara tentang kesinambungan, kemudian stabilitas dan lain-lain. Sebenarnya sih soal kesinambungan, soal stabilitas itu yang penting figur presiden itu realitas politik kita. Kita udah melihat dari periode ke periode soal kepresidenan kita ini, pemerintahan kita ini ya begitu-begitu kan. Artinya wapres itu bisa-bisa saja berganti. Misalnya seperti ketika Pak SBY dengan Pak JK, kan semua orang mengatakan itu stabil. Bagus, banyak problem dipecahkan dengan cepat, pasangan yang ideal bahkan akan, tapi ya bisa saja ketika diganti dengan Pak Budiono tetap jalan juga dan stabil juga. Jadi yang penting presidennya gitu. Mas Toto, artinya Indonesia ini masih menganut pola presidensial itu ya presidennya yang penting. Wapres itu kayaknya sih ya masih jadi pelengkap lah gitu. Masih jadi pelengkap. Oke, Mas Toto. Oke, kalau Anda kan sebagai politisi senior nih, saya mau tanya, sebagai politisi senior, kira-kira apa sih yang membuat cawapres ini kerap kali berganti-ganti, tidak 2 periode 1 paket dengan presiden? Kira-kira apa yang membuat kira-kira itu bisa diganti atau tergantikan? Pertimbangannya banyak ya, jadi pertimbangan internal dari Pak Presiden sendiri itu juga menjadi salah satu hal yang sangat krusial, sangat penting. Kemudian pertimbangan dari partai-partai pendukung itu juga sangat penting. Nah, itulah yang saya katakan sebenarnya semua tergantung dari realitas politik pada saat itu. Jadi ya istilah saya mungkin realitas aktual ya, realitas politik aktual. Jadi artinya ya pada saat itulah kita baru bisa mengatakan yang pas ini dan itu. Kalau sekarang ya nggak bisa. Kalau sekarang kita ngomong wapresnya ini misalnya gitu, Mas Gibran gitu ya. Nanti ketawain orang juga, ini politisi apa ini ngomong gitu. Kita ya lihatnya nanti setelah menjelang 29 itu baru kita tahu oh yang pas siapa. Dan misalnya kalau ada suara di PAN ingin ketua umumnya juga jadi wapres, itu pun juga saya kira sah-sah saja. Kayak Mas Edi mengatakan kan, ya kenapa nggak ketua umumku aja yang jadi presiden? Ya itu bagus. Ya, Pak Zulhas juga sudah sekarang jadi Menko itu ke atas lagi ya, apalagi ya wapres lah cocok gitu. Tapi wapres, semua itu tergantung dari bagaimana hasil kursinya nanti di parlemen. 2029 ya. Oke, pertanyaan yang sama kalau gitu saya nanya ke Mas Toto. Mas Toto mengikuti Pilpres berkali-kali. Kira-kira apa yang membuat posisi wapres ini nampaknya memang penting, tetapi juga ya bisa dipertanyakan, bisa tergantikan, bisa digantikan? Memang dalam sistem presidensial yang namanya wapres itu ban serep.
yang kita pilih itu sebetulnya pemegang kontrak politik namanya presiden. Dan tidak dimungkinkan secara tata negara ketika presiden berhalangan itu kemudian kosong kekuasaan. Jadi sebetulnya secara tata negara memang fungsinya hanya menjadi pelengkap. Ada fungsi-fungsi yang bisa diperbantukan oleh wapres, itu pun melalui kepres. Jadi sangat bergantung, jadi ada yang wapres nganggur, itu boleh secara tata negara. Ada wapres yang kerjanya misalnya terlihat aktif seperti Pak JK, tetap harus melalui kepres-kepres yang dibuat. Tapi kita tahu seringkali ketika wapresnya menonjol, di situ ada nuansa matahari kembar, malah biasanya akan berujung pada perpecahan. Dan sejarah kita memperlihatkan tidak pernah ada wapres 2 periode, dan jauh lebih sedikit di level kepala daerah juga wakil kepala daerah yang bisa berjalan 2 periode. Nah, pertanyaannya kan sekarang kemudian bukan sekedar sosok Prabowo dengan sosok Gibran. Orang melihat Prabowo Gibran itu adalah representasi dari 2 sosok yang dianggap sangat kuat secara politik, Prabowo dengan Jokowi. Itu yang menyebabkan pertanyaannya kemudian adalah, apakah Prabowo Jokowi akan tetap sejalan? Apakah Prabowo akan merasa cukup percaya diri secara elektoral dan politik untuk maju sendiri tanpa Jokowi? Dan pertanyaannya adalah, kalau Jokowi masih dianggap kuat dan kalau Gibran tidak diajak, apakah dia mungkin akan membangun kekuatan politik sendiri dan gerbong politik sendiri? Itu yang kemudian menjadi menarik bahasanya. Saya tetap melihat menjawab pertanyaan itu, sehebat apapun seorang presiden dianggap dalam sebuah sejarah, katakanlah Pak Jokowi disebut sebagai bapak infrastruktur dan lain-lain, fenomena 2014, tapi dalam sejarahnya siapapun yang sudah tidak memiliki kekuasaan, pada titik itu pula kita harus melihatnya secara berbeda, secara kekuatan politik. Itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi. Kenapa sih dulu partai-partai yang dianggap dekat dengan Jokowi nggak pasang badan buat Gibran, tidak pasang badan buat kekuatan Jokowi lagi. Apalagi ketika Jokowi makin melekatkan dirinya pada satu partai, kan menjadi zero sum game. Katakanlah Jokowi nanti misal jadi ketua Dewan Pembina PSI. Kalau Mas Toto dengan Bang Zul atau Caimin atau Bahlil mendukung Gibran yang mewakili PSI, nanti PSI yang gede dong. Itulah menyebabkan saya mengatakan sangat rasional kalau partai-partai yang lain ini tidak ingin Gibran, dan kalau bisa ketum saya yang maju, karena partai saya juga akan jadi besar. Atau ketika terpaksa memilih di luar kader pun, di luar, kalau bisa bukan kader partai, tapi orang yang bisa dikatakan tidak mewakili partai manapun, sehingga nggak zero sum game dengan partai saya, kira-kira seperti itu. Dan artinya juga berarti tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Mas Gibran nanti tidak terpilih sebagai kandidat, bisa aja Mas Gibran yang maju jadi capres. Bisa jadi nggak Mas? Toto singkat aja. Kan yang ngomong Pak Ahmad Ali, bukan saya. Ahmad Ali gitu. Gimana Mas Faldo, bisa jadi ya? Bisa kemudian menjadi lawan kuat. Dan itu normal ya. Bahwa siapa sih lawan terkuat dari seorang presiden yang masih bisa maju kembali? Logika kualitatifnya adalah seorang wakil presiden yang tidak diajak kembali. Tapi kan pertanyaannya, apakah faktor kualitatifnya itu bisa dimiliki oleh seorang wakil presiden? Belum tentu. Tidak semua wakil presiden punya potensi untuk memiliki kekuatan elektoral besar. Apalagi kita tahu Gibran ini lebih karena digendong oleh nama besar ayahnya. Oke, baik, sudah kita tangkap pesannya Mas Toto. Terima kasih Mas Faldo, terima kasih Mas Sinar, Mas Toto, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.